Selamat bergabung Bapak Ibu yang baru bergabung. Mudah-mudahan suara saya jelas di tempat Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ya, saya mendapat tugas dari Dinas Haris atau HRD yang terkait diklat kampus MSDM ini tentang perjanjian kerja. Ya, apa itu perjanjian kerja, bagaimana peraturannya dan lain sebagainya kita coba bahas tahap ya. Topiknya yang akan saya sharing ke Bapak Ibu adalah mengenai yang pertama peraturan perjanjian kerja itu sendiri. Kemudian nanti kita menyusun perjanjian kerja seperti apa. Kalau di email, PKWT itu adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Ini jadi poinnya di sini. Kemudian perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Oke, perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi PKWT itu hubungan kerja waktu tertentu atau pekerjaan tertentu. Kalau PKWTT itu mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap, itu batal demi. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi syarat sahnya perjanjian ini 4 faktor tersebut. Itu ada dalam Undang-Undang Tenaga Kerja 13 dan Undang-Undang Kerja 11 pasal 52 ini masih sama. Di undang-undang tersebut dua-duanya masih sama pasal 52. Perjanjian kerja ini dibuat dua rangkap berkekuatan hukum sama, pekerja dan pengusaha masing-masing mendapatkan satu perjanjian kerja. Ini ada perusahaan yang tidak menerapkan ya. Jadi pokoknya pegangan di perusahaan saja gitu ada ya. Nah, tapi sebetulnya menurut regulasi perjanjian kerja itu harus dibuat dua. Jadi pekerja dapat satu, pengusaha dapat satu. Ada juga. Itu kemudian keputusan Menteri Tenaga Kerja dari Kepmenaker nomor 100 tahun 2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Itu ketentuan hukumnya dua ini ya Bapak Ibu. Yang sekarang lagi disusun itu, yang sedang didorong itu RPP-nya gitu ya, rencana peraturan pemerintahnya ada tentang perjanjian kerja ini. Itu nanti kita mudah-mudahan nanti cepat selesai ya, jadi kita sudah bisa digunakan acuan gitu ya. Putus ada masa percobaan 6 bulan. Kemudian dilanjutkan PT 1 tahun begitu boleh Pak? Ya, selama percobaan dia pakai perjanjian kerja atau tidak Pak? Enggak Pak. Oh, itu hati-hati. Nah, kalau 6 bulan berarti baiknya tetap dibuatkan surat PKWT gitu ya Pak ya? Ya, jadi artinya pada prinsipnya kalau dia tetap akan PKWT, dia harus tetap ada PKWT-nya Pak. Gitu. Misalnya tadi yang pertama 6 bulan dulu, yang kedua baru 1 tahun gitu, nah itu bisa gitu. Tapi harus ada tertulisnya gitu, intinya gitu Pak. Oke. Ya, pertentangan. Kemudian pastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak telah diatur. Ini Bapak Ibu sekali lagi bahwa dalam perjanjian kerja ini silahkan Bapak Ibu apa yang ingin perusahaan Bapak Ibu tetapkan, sepakati itu dicantumkan di dalam perjanjian kerja. Tapi kemudian juga jangan panjang-panjang ya. Ada beberapa klien kami yang konsultasi pendampingan itu perjanjian kerja yang dibuatnya ada 17 halaman ya. Manpower planning, bagaimana alur itu seharusnya terjadi. Dari manpower planning, perencanaan sumber daya manusia, kurang lebih menambah, mengurangi atau tetap ya. Itu kemudian ada permintaan karyawan dari user, kemudian ada proses penerimaan karyawan, kemudian ujungnya adalah mau perjanjian kerja atau offering letter. Ya Bapak Ibu, itu proses penerimaan karyawan. Ada satu hal yang mungkin perlu juga di-share untuk masalah, terutama untuk masalah kinerja ya, kalau terkait dengan hubungan industrial ya. Karena kan memang pada prinsipnya kan untuk karyawan itu kan adalah dibina, bukan dibinasakan kan? Ya. Betul. Pembinaan. Tetapi ketika dia dibina itu kemudian dia tidak memperoleh hasil yang seharusnya, sebagaimana kan ada standar kerja. Makanya kan di dalam PP itu kan selalu ada standar kerja yang dipersyaratkan.
untuk bisa dikatakan dia berkinerja dengan baik atau tidak. Dan apabila tidak memenuhi, maka dia wajib untuk mengikuti program pembinaan. Oh ya, yang ingin saya sharing ke Bapak Ibu adalah bagaimana kita menjadi HRD yang seharusnya. Salah satu hal yang Bapak Ibu harus jaga adalah integritas dan kredibilitas ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kepesertaannya, ditunggu di kesempatan yang lain dan di Sengat HR di IG Live kami ya. Terima kasih Pak Andreas. Semoga bermanfaat. Selamat sore dan malam. Assalamualaikum Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.